Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma dengan NPM 026 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Konten Visual Stigma Obesitas dalam Portal Berita Online Lokal di Indonesia. Menurut buku Definition, Classification and Epidemiology of Obesity tahun 2018, obesitas digolongkan ke dalam penyakit kronis atau tidak menular terkait dengan penambahan berat badan secara tidak wajar atau melebihi batas normal dan tidak diinginkan. Orang dengan obesitas memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan orang tidak obesitas. Perbedaan inilah yang membuat masih banyak sekali stigma dan diskriminasi yang melekat pada orang obesitas. Dalam formulasi klasik, Goffman mendefinisikan stigma sebagai atribut yang mendiskreditkan, merendahkan, dan menodai orang yang distigmatisasi. Orang obesitas sangat terstigma di masyarakat, terutama dalam domain penting kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan perawatan kesehatan. Media massa turut menyumbang peran penting dalam pelekatan stigma obesitas. Gambaran, baik secara visual ataupun teks dari media massa cenderung memberikan internalisasi terhadap stigma obesitas tersebut. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada analisis konten visual portal berita online. Penelitian sebelumnya terkait analisis konten visual stigma obesitas dalam portal berita online telah dilakukan di Amerika Serikat dengan objek 5 portal berita utama Amerika. Penelitian kali ini akan berfokus pada 5 portal berita online lokal di Indonesia. Research question dan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perbandingan penggambaran orang obesitas dengan orang tidak obesitas pada portal berita online lokal di Indonesia? 2. Bagaimana orang dengan obesitas digambarkan dalam foto berita online lokal? 3. Apakah penggambaran orang obesitas pada situs berita online lokal masih mengandung unsur stigma obesitas? Dan hipotesis 1, penggambaran orang obesitas pada portal berita online lokal di Indonesia masih mengandung unsur stigma obesitas. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif analisis isi atau content analysis, yaitu teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematif, dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini diambil dari 5 portal berita online utama berdasarkan web Alexa, Amazon.com tahun 2022, yaitu Okezon.com, Tribun News, Liputan6.com, Kumparan.com, dan Kompas.com dengan kata kunci obesitas dalam 6 bulan terakhir terhitung sejak Oktober 2021 hingga Maret 2022. Didapatkan sejumlah 296 konten visual berupa gambar. Konten berita ini selanjutnya disaring menggunakan 2 kriteria, yaitu 1. Topik utama dalam artikel adalah obesitas, dan 2. Artikel disertai dengan gambar orang dan gambar tidak berulang. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling, yaitu peluang setiap kasus yang dipilih dari populasi diketahui dan sama. Dalam perhitungan sampel, peneliti menggunakan web survey monkey, dan untuk menentukan gambar yang terpilih menjadi sampel, peneliti menggunakan website random sampling. Selanjutnya, rencana analisis. Untuk menjawab riset question 1, peneliti akan menggunakan uji inferensial dengan perhitungan statistik non-parametrik chi-square independency test untuk menentukan perbedaan signifikan antara penggambaran orang kelebihan berat badan dan obesitas dengan orang tidak kelebihan berat badan. Untuk riset question 2 dan 3 akan dijawab menggunakan uji analisis deskriptif. Selanjutnya, hasil analisis. Tabel 1 menunjukkan karakteristik demografi individu dalam sampel. Secara keseluruhan, lebih banyak sampel laki-laki digambarkan obesitas daripada perempuan, dan ras mayoritas yang digambarkan adalah didominasi oleh ras Asia. Umur juga menjadi karakteristik demografi dalam penelitian ini. Sebagian besar konten visual digambarkan berumur muda. Sebanyak 58,6% dari sampel digambarkan kelebihan berat badan dan obesitas, serta 39,8% tidak kelebihan berat badan. Selanjutnya, peneliti melakukan uji chi-square untuk menjawab riset question 1, yaitu menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara penggambaran orang yang kelebihan berat badan dan obesitas dengan orang yang tidak kelebihan berat badan. Ditemukan beberapa penemuan penting. Laki-laki cenderung 2 kali lebih mungkin digambarkan kelebihan berat badan dan obesitas dibandingkan dengan perempuan. Pemuda 92,5% lebih mungkin digambarkan kelebihan berat badan dan obesitas dibandingkan dengan orang tua, dan tidak ada hubungan signifikan
antara penggambaran orang obesitas dan orang tidak obesitas dalam variabel ras karena nilai signifikansi di atas 0,05. Terdapat beberapa perbedaan signifikan terkait penggambaran tubuh individu dalam foto. Orang kelebihan berat badan dan obesitas 74% lebih sering digambarkan melakukan kegiatan dengan minim pergerakan atau perilaku menetap, misalnya menonton televisi, tidur, dan lain sebagainya dibandingkan dengan bentuk kegiatan lainnya. Individu dengan kelebihan berat badan 80% lebih sering dan lebih mungkin digambarkan secara tidak proporsional, yaitu penekanan dan penonjolan bagian tubuh secara dominan, khususnya bagian perut dan foto tanpa kepala jika dibandingkan dengan orang yang tidak kelebihan berat badan. Selain itu, seseorang yang kelebihan berat badan juga 79% lebih sering digambarkan tanpa baju dan pakaian yang tidak pantas, misalnya sangat ketat, kancing hampir terbuka, dan sangat jarang digambarkan dalam pakaian profesional. Tidak ada perbedaan penggambaran makanan dan minuman antara orang obesitas dengan orang tidak obesitas. Pembahasan dan kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas orang dengan obesitas dalam foto berita portal online lokal di Indonesia masih mengandung unsur stigmatisasi obesitas. Dengan begitu, hipotesis 1 diterima. Individu yang kelebihan berat badan dan obesitas lebih mungkin untuk difoto secara tidak proporsional, seperti dipotong kepalanya dari foto, ditampilkan dari samping atau belakang, digambarkan hanya perut atau tubuh bagian bawah yang ditampilkan, dan berpakaian sebagian perut telanjang misalnya, daripada individu yang tidak kelebihan berat badan. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kepala dan wajah orang gemuk dihilangkan dari foto berita untuk melindungi privasi mereka. Namun, gambar yang memberikan penekanan yang tidak perlu pada bagian tubuh tertentu tampaknya sengaja membangkitkan rasa jijik daripada sekadar menggambarkan orang gemuk dengan identitas yang disembunyikan. Dengan mengisolasi bagian tubuh tertentu dan menekankan gambaran kelebihan berat badan yang tidak menarik, foto-foto berita ini dapat merendahkan orang-orang gemuk dan obesitas. Akibatnya, orang gemuk dan obesitas direduksi menjadi simbol epidemi daripada anggota masyarakat yang dihargai dan pantas mendapatkan kasih sayang dan rasa hormat. Penggambaran positif pada orang obesitas pun masih sangat kurang. Hanya 1,6% sampel yang menggambarkan orang obesitas dengan pakaian profesional, 4% dengan pakaian olahraga, dan 3,25% dari sampel yang menggambarkan orang obesitas sedang berolahraga. Penggambaran seperti ini cenderung melanggengkan stereotip negatif berdasarkan berat badan tentang orang gemuk dan obesitas. Media massa sangat berperan terhadap pembentukan persepsi publik. Adanya stigmatisasi pada konten visual berita online lokal di Indonesia membentuk kepercayaan masyarakat tentang orang gemuk dan obesitas. Selain melanggengkan stigma masyarakat, gambar berita negatif dari orang gemuk juga dapat berkontribusi pada konsekuensi kesehatan fisik dan emosional yang diderita oleh orang yang mengalami stigmatisasi berat badan. Akumulasi penelitian menunjukkan bahwa stigma obesitas menimbulkan ancaman signifikan terhadap kesehatan psikologis dan fisik, termasuk peningkatan kerentanan terhadap depresi, kecemasan, harga diri rendah, gangguan makan, tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah, dan penambahan berat badan. Beberapa kritikus mungkin berpendapat bahwa stigma obesitas dapat membantu memotivasi untuk mengurangi angka obesitas. Namun, bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa stigma berat badan bukanlah alat yang bermanfaat untuk memotivasi penurunan berat badan. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa mengkomunikasikan penerimaan dan memberikan dukungan lebih baik daripada menanamkan stigma dan rasa malu. Pada saat yang sama, media berita dapat memainkan peran penting dalam mengurangi stigma masyarakat terhadap individu dengan mengubah konten visual dari laporan berita mereka tentang obesitas. Sekian hasil penelitian saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.